sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan, itu kan dibentukkan pada kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Seperti yang sudah kita sepakati, bulan ini kita belajar lagi tentang Plato. Jadi ngaji filsafat kita ini temanya loncat-loncat tidak karu-karuan. Ya barat, ya timur, ya masa kini, ya masa lalu, pokoknya suka-suka. Silakan teman-teman ngambil sendiri tema, judul yang dianggap relevan, relate dengan hidupnya masing-masing. Kadang-kadang ada problem-problem hari ini itu solusinya justru ketemunya di pikiran-pikiran lama. Atau juga mungkin problem-problem lama sebenarnya yang sampai hari ini tidak selesai-selesai. Jadi bulan ini kita belajar lagi tentang Plato, muridnya Sokrates yang terkenal. Orang kenal Sokrates ya karena tulisan-tulisannya Plato. Mungkin Plato ini kalau murid itu murid yang sangat tawaduk pada gurunya. Jadi sampai orang itu susah membedakan ini sebenarnya Sokrates atau Plato. Dia selalu menggunakan nama gurunya. Jadi beliau tidak pernah mengaku bahwa ini genuine saya loh. Selalu di buku-buku beliau dialog itu selalu menggunakan lisannya gurunya. Ini gayanya Plato. Mungkin kalau bahasa kita hari ini ya murid yang tawaduk sama gurunya. Meskipun beliau ini awalnya kan bukan pemikir. Secara hidupnya panjang, pernah ngalami juga jadi pegulat. Unik ya, kombinasi filosof sama olahragawan. Ahli gulat, ikut olimpiade zaman kuno. Tapi terus gulatnya ditinggalkan. Nama asli beliau sebenarnya bukan Plato. Kalau tidak salah namanya Aristokles. Ya, Plato itu panggilan yang artinya lebar atau luas. Karena ada cerita Plato ini gagah, jadi bahunya itu lebar. Sehingga orang manggilnya Plato. Cuma terus dalam sejarah lebih dikenal Platonya daripada Aristoklesnya. Beliau juga yang mendirikan akademi pertama dalam sejarah Eropa, sejarah Barat, ratusan tahun berdiri. Ada yang bilang akademianya Plato itu usianya nyampe 900 tahun. Baik, ya beliau juga pernah ditangkap, dijadikan budak, meskipun terus ditebus oleh temannya, dan lain-lain.
Itu riwayat hidupnya Plato ya. Cuma malam hari ini kita membuka salah satu karya beliau, Republik, di salah satu bagiannya, yaitu tentang alegori gua. Gua ya, bukan gua, gue lo ya. Gua itu bukan. Saya khawatirnya dianggap ini tentang aku, ndak. Gua. Memang ini kisah fiktif cuma untuk menjelaskan tentang kesadaran dan ilusi dalam hidup kita. Bagaimana kita ini lebih banyak diwarnai oleh ilusi. Tidak gampang orang itu bisa berpaling dari ilusi-ilusinya menuju kebenaran. Nanti arahnya ke sana. Kisah ini sering dikutip-kutip sekilas-sekilas. Malam hari ini ayo kita baca lebih dalam ya. Ada makna apa sih dari kisahnya gua, alegori gua dari Plato ini. Nanti ada hubungannya dengan kebenaran dan kesadaran dalam hidup kita. Yuk kita mulai. Jadi malam hari ini temanya dongeng versi Plato. Yang pertama kita potong-potong, nanti kita temukan maknanya ya. Beliau cerita begini, nanti kalau teman-teman pegang Republik ya cari di bagian 514A ke belakang. Kata dia begini, bayangkan manusia yang hidup dalam tempat penampungan di bawah tanah seperti gua. Jadi nanti ada beberapa orang hidup di dalam tempat seperti gua. Mereka ini di sana sejak anak-anak. Lehernya dan kakinya dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa noleh, hanya bisa lihat yang ada di depan mata saja. Dan belenggu itu membuat mereka tidak bisa memutar kepala. Ini kalau saya tadi ambil cover gambar kayak yang kiri itu ya. Kalau teman-teman yang kelihatan. Yang di luar tidak kelihatan mesti. Bayangkan saja pokoknya. Nah, bayangkan pula di belakang mereka itu ada api yang menyala. Karena ada api yang menyala, maka kalau ada apa saja yang lewat, itu terus gambarnya tampak di depan orang-orang yang dibelenggu tadi. Jadi karena di depan mereka itu ada temboknya, yang tembok ini ya ada sepanjang tempat mereka dibelenggu. Jadi seperti layar di depan mereka. Terus ada apinya, karena ada apinya maka ada orang lewat, ada apa saja di belakang mereka, ada gambarnya di depan. Jadi lihatlah pula orang-orang yang bawa berbagai benda sepanjang tembok itu. Patung-patung, bentuk yang lain yang terbuat dari batu dan kayu. Pohon-pohon di belakang itu gambarnya ada di depan. Jadi orang ini tidak bisa noleh, bisanya lihat gambar saja yang ada di layar. Terus 515B, Plato cerita, jika mereka dapat bicara satu sama lain, bukankah mereka akan mengira bahwa apa yang mereka lihat adalah benda-benda yang nyata? Jadi orang ini sejak kecil di gua, tidak bisa noleh, hanya lihat ke depan. Maka dia lihat bayangan apa saja, ya dianggapnya ya itulah aslinya sesuatu. Wong dia tidak ngerti, misalnya ada kuda lewat, di depan ada gambar kuda yang lewat, itu kan dia tidak tahu aslinya kuda kayak gimana. Ngertinya ya gambar kuda itu. Dan dia akan menganggap gambar kuda itu ya kuda. Oke, kenapa? Mereka tidak ada kesempatan untuk menoleh ke belakang. Nah, ini bagian pertama. Semoga sudah bisa dibayangkan. Ya kalau tidak bisa dikira-kira lah. Yang penting tahu maksudnya. Ini saya sebut bagian awal ya.
Ini persis seperti kita. Kita itu sebagai manusia sering sejak kecil terbelenggu tapi kita tidak sadar. Kita dibelenggu oleh kebiasaan, oleh tradisi, oleh pandangan masyarakat, oleh sistem sosial di sekitar kita. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana pas, mana tidak pas, mana sopan, mana tidak sopan. Itu kan dibentukkan pada kita. Jadi kita tidak sadar, kita merasa ya memang itu yang benar. Padahal sebenarnya kita sedang diarahkan. Yang tampak dianggap nyata, yang populer dianggap benar. Ini sebenarnya kita itu, kata Plato, hidup di level ini. Jadi tidak di level pengetahuan. Kalau pakai minggu lalu, kita hidup di level doksa. Sejak kecil kita sudah begitu, diarahkan semacam itu. Oke, jadi manusia terbelenggu dirinya sejak dia kecil. Dan kita tiap hari asik di situ. Makanya nanti ada kalimat, kita sering berdebat tentang bayangan, tapi lupa mencari sumber cahaya. Kita sibuk lihat kuda lewat di gambarnya. Kita sibuk lihat bayangannya pohonnya. Kita lupa bahwa dia cuma bayangan. Aslinya ada di sana loh. Ada di belakang. Yang kita ributkan tiap hari hanya penampakan, hanya citra, hanya tampilan, bukan hakikat. Oke, baik ya. Jadi bagian pertama dari kisah alegori tentang guanya Plato menyindir kita bahwa kita ini sejak kecil sebenarnya makhluk yang sudah terbelenggu. Tapi kita tidak sadar. Kita sudah mengalami conditioning. Kita sudah dikondisikan oleh masyarakat kita, dunia sosial kita, lingkungan kita sejak kecil. Kita lanjutkan ya. Cerita pertama. Jadi cerita pertama gambarnya yang sebelah kiri itu ya. Ada orang yang dirantai tubuhnya, terus lihat gambar di depannya itu ada apinya. Terus dilanjutkan, kata Plato. Sekarang bayangkan. Oh ya, sekarang isinya membayangkan terus ya sekarang, tidak apa-apa lah. Biasanya disuruh mikir, sekarang disuruh membayangkan. Kapan-kapan kita bahas bahwa membayangkan itu sebenarnya salah satu daya uniknya manusia yang tidak ada di makhluknya Allah yang lain. Namanya daya imajinasi. Ini kemampuan yang penting dalam hidup kita tapi sering kita abaikan. Tanpa kemampuan imajinasi mungkin banyak hal dalam agama, banyak hal metafisik akan kita anggap omong kosong saja. Tapi dengan kemampuan imajinasi tertentu, kita bisa menerima, kita bisa menangkap. Nah, sekarang Plato meminjam imajinasi, menyuruh kita membayangkan. Oke, cerita selanjutnya. Tadi kan settingnya. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka dibebaskan. Ada satu orang dibebaskan, dipaksa berdiri, disuruh menoleh ke belakang. Terus diajak berjalan keluar melihat cahaya. Apa yang pertama dia rasakan? Kata Plato, bukankah dia akan merasa sakit saat melakukan semua itu? Bukankah dia akan silau dan tidak mampu melihat benda-benda yang sebelumnya dia tahu hanya bayangannya?
Saya lanjutkan ya, ini lanjutannya. Dan jika seseorang menyeretnya, dia akan sakit ini. Dari tiap hari lihat bayangan, cuma lihat api kecil di depannya, tiba-tiba ditarik keluar, coba lihat loh, ke sana loh. Itu kan pasti yang terjadi pertama apa? Nggak enak, silau. Jadi tidak nyaman. Jika seseorang menyeretnya dengan paksa, melalui gua yang terjal dan naik keluar, dan tidak melepaskannya sampai dia ditarik keluar ke dalam cahaya matahari, bukankah dia akan menderita dan marah karena ditarik? Jadi, kalau ada seseorang, tadi kan orang-orang ini dirantai. Tiba-tiba sekarang salah satu saja coba dilepaskan, tunjukkan, yang kamu lihat tadi bayangan, itu loh aslinya, coba ayo talah. Itu biasanya pertama orang akan enggan. Kenapa? Sudah nyaman sebelumnya. Dia akan kaget, dia akan silau. Mungkin ketika dipaksa, ayo tak kamu, tak tunjukkan aslinya, tak tunjukkan yang sejati, bisa-bisa dia marah. Nah, ini cerita kedua. Jadi cerita pencerahan. Ternyata pencerahan itu tidak selalu menyenangkan. Keterbukaan pada kebenaran itu tidak selalu, kan kita sering, wah ini momen aha, momen eureka, momen wow, itu sampai level tertentu. Tapi seringkali justru pencerahan itu menyakitkan. Menyakitkan yang pertama karena ternyata kemarin saya salah. Menyakitkan yang kedua, saya belum cocok dengan yang baru. Jadi pencerahan itu tidak otomatis, tidak romantis, dan tidak selalu menyenangkan. Awalnya pasti bingung, sakit, identitas kita goncang. Mungkin orang lebih milih, sudahlah saya kembali ke yang lama saja, lebih gampang. Nah, ini sering mungkin kita lakukan karena khawatir kenyamanan kita terganggu, terus milih status quo saja. Udah lama tidak usah aneh-aneh kayak kemarin sajalah. Banyak di antara kita yang begitu. Maka kata Plato, ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan sering dipertahankan bukan karena bodoh, tapi karena orang lebih milih nyaman. Sudah tahu sih itu benar, tapi susah nanti. Oke ya. Jadi manusia itu biasanya lebih milih nyaman, lebih milih hidup enak. Oke, ini gambaran kedua. Jadi pembebasan dari ketidaktahuan itu bisa saja yang muncul adalah rasa sakit. Jadi keluar dari gua itu ternyata tidak soal kepandaian yang bertambah, tapi soal keberanian meninggalkan kenyamanan yang menipu. Oke ya, saya tidak tahu nanti. Ini agak fase, kalian ada di mana? Kalian masih di yang pertama atau di yang kedua? Sejauh mana sih kalian, misalnya kan teman-teman ini banyak yang sering ikut ngaji filsafat, sering ketemu wawasan-wawasan baru. Wawasan baru tadi itu bagi kalian coba dicek menyakitkan apa menyenangkan. Atau hidupmu bisa berubah gara-gara itu. Atau Anda, Pak, saya habis ngaji pulang ya kayak biasanya kembali ke settingan awal. Meskipun saya tercerahkan 1-2 hal, tapi ya pulang ya balik lagi seperti awalnya. Kenapa? Karena untuk mengubah gaya hidup, persepsi, cara pandang itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak gampang. Kita sudah terlanjur nyaman dengan gaya kita sebelumnya. Maka di sini keberanian lebih diperlukan.
Apalagi kalau wawasan barunya nabrak wawasanmu yang lama. Ya kan? Itu kan yang kemudian disindir oleh Sartre bahwa manusia itu sebenarnya lebih sering mencari gema suaranya sendiri. Kenapa? Karena suara yang berbeda menyakitkan. Jadi kalian boleh dicek ya. Saya tidak tahu kalian idolamu siapa, yang kalian follow siapa. Itu biasanya nyari yang cocok dengan cara pandangmu sebelumnya. Kalian hanya mencari gema suaramu sendiri. Kalian tidak kuat kalau ada suara, ada kebenaran yang berbeda, meskipun itu kebenaran. Di sini diperlukan keberanian. Itulah kenapa kalau teman-teman ingat dulu kita belajar filsafat moral, filsafat akhlak, Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, Aristoteles dengan Nikomachian etiknya, dia bilang salah satu kardinal virtue, kebijaksanaan paling utama adalah keberanian. Syaja'ah kalau bahasa Arabnya. Kalian berani enggak? Mungkin tidak mengambil yang baru, yang benar. Sekedar menerima yang berbeda saja. Hari ini kita sering tidak mampu. Kita lebih suka milih yang sesuai dengan mau kita saja. Cocok dengan kebenaran kita saja. Oke, baik. Ini untuk kita ya. Saya kadang ngomong gini tuh dipakai untuk nembak orang lain. Itu nunjuk ini ya Pak. Nyindir itu ya Pak. Tidak nyindir kalian saja. Wong kita sendiri juga sering pontang-panting untuk bisa menerima yang berbeda.